Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan karunia-Nya kita bisa berpresentasi di acara kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ke kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 organisasi dan arsitektur komputer Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai problem ataupun masalah yang berada pada chapter 7, yaitu mengenai input dan output pada buku William Stallings, di mana pada chapter 7 ini terdapat beberapa masalah yang jumlahnya kurang lebih ada 21 masalah yang terdapat di chapter 7 ini. Kelompok kami di sini akan mencoba untuk menjawab salah satu masalah pada chapter 7, yaitu masalah nomor 9. Sebelum ke masalahnya, anggota kelompok 9 yaitu ada 3 orang. Yang pertama yaitu Fitri Azhara Ramdini, yang kedua yaitu saya yaitu Mustafa, yang ketiga yaitu Putri Agustri. Langsung saja kepada problem ataupun masalah yang akan kami sampaikan dan presentasikan, yaitu sistem tertentu dikendalikan oleh operator melalui perintah yang dimasukkan dari keyboard. Jumlah rata-rata perintah yang dimasukkan dalam 8 jam adalah 60. Dalam masalah nomor 9 ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, misalkan prosesor memindai keyboard setiap 100 ms, berapa kali file keyboard diperiksa dalam periode 8 jam? Pertanyaan kedua, berapa fraksi yang akan mengurangi jumlah kunjungan prosesor ke keyboard? Apakah input-output yang digerakkan oleh interupsi digunakan? Langsung saja ke pertanyaan pertama pada problem ataupun masalah nomor 9 yang ada pada chapter 7 dalam bab input-output, mengenai yang akan dijelaskan dan dijawab oleh saudari Fitri. Kepada saudari Fitri, waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk penyelesaian masalah nomor A, misalkan prosesor memindai keyboard setiap 100 ms, berapa kali keyboard akan diperiksa dalam periode 8 jam? Maka diketahui jika prosesor memindai keyboard setiap 100 ms dengan rata-rata perintah yang dimasukkan dalam waktu 8 jam adalah 60 perintah. Untuk mengetahui berapa kali keyboard akan diperiksa dalam periode 8 jam, maka yang pertama, kita harus mencari tahu berapa ms dalam 1 detik, maka diperoleh 1 detik sama dengan 1000 ms. Lalu, kita harus mencari tahu berapa ms dalam 1 jam, maka diperoleh 360.000 ms. Setelah itu, kita harus mencari tahu berapa ms dalam 8 jam, maka diperoleh 2.880.000 ms. Selanjutnya, kita harus membagi 2.880.000 ms dengan rata-rata perintah yang dimasukkan keyboard selama 8 jam, yaitu 60 perintah. Maka hasilnya adalah 48.000. Selanjutnya, 48.000 akan dibagi dengan 480 menit, maka hasilnya adalah 100 perintah. Jadi, keyboard diperiksa sebanyak 100 kali dalam waktu 1 jam. Selanjutnya, di sini saya akan membahas masalah bagian B. Pertanyaan itu sendiri adalah, berapa fraksi yang akan mengurangi jumlah kunjungan prosesor ke keyboard jika input atau output yang digerakkan oleh interupsi digunakan? Jawabannya adalah, jadi input atau output akan digerakkan sama interupsi nih. Walaupun caranya itu lebih efisien daripada input atau output atau program sederhana, intervensi aktif prosesor ini masih dibutuhkan buat transfer data. Nah, gunanya itu untuk mentransfer data antara memori dan modul input atau output. Setiap transfer data itu harus melewati jalur prosesor. Tapi kedua bentuk input atau output ini juga punya 2 kelemahan. Yang pertama yaitu ada kecepatan transfer input atau output dibatasi
oleh kecepatan yang bisa digunakan oleh prosesor untuk menguji dan melayani perangkat. Yang kedua, prosesor terikat dalam mengelola transfer input atau output. Nah, ada semacam trade-off atau keuntungan dan kerugian di antara dua kelemahan ini, yaitu pertimbangan transfer satu blok data. Di antaranya itu ada prosesor yang didedikasiin untuk tugas input atau output yang bisa mindahin data dengan kecepatan yang agak tinggi, dengan biaya tidak melakukan hal lain. Terus, interupsi input atau output membebaskan prosesor sampai batas tertentu dengan mengorbankan kecepatan transfer input atau output. Tapi, kedua metode ini punya dampak buruk juga pada aktivitas prosesor dan kecepatan transfer input atau output. Jadi, pas volume data yang besar ini dipindahin, perluin juga teknik yang lebih efisien, yaitu akses memori langsung atau DMA. Itu saja pembahasan saya. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fitri yang telah menjelaskan pertanyaan nomor 1, dan terima kasih juga kepada Saudari Putri yang telah menjelaskan juga pertanyaan nomor 2. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan terima kasih juga telah menonton video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.